muslim lainnya sampai tanggal 27, kemudian ternyata tanggal 27 itu kalian keluar darah lagi, otomatis kalian nanti masih menghukumi nifas. Kemudian setelah itu setelah itu hukumi haid, ini bukan nifas karena antara tanggal 10 sampai ke 27 ini sudah beda 17 hari jangkanya. Jadi di tanggal 27 ini sudah darah haid, bukan nifas, karena dia sudah tersenggang waktu selama 15 hari, batas minimalnya suci. Kemudian setelah tanggal 27 kalian mengalami keluar darah yang mana tadi dikatakan haid bukan nifas. Ini keluar sampai tanggal 20 Februari misal, otomatis ini di tanggal 27, 28, 29, 31 di Januari kan 4 hari, nanti di Februari sampai tanggal 11 Februari itu masa haid kalian sudah selesai. Tapi darah, gimana darah sampai tanggal 20? Berarti ketika kalian masih mengeluarkan darah ini sampai tanggal 20, itu nanti yang tanggal 12 sampai 20 itu disebut istihadah karena sudah melebihi batas maksimalnya haid gitu. Jadi kemungkinan ini bisa terjadi ketika kalian mengeluarkan darah secara terputus-putus seperti itu. Jadi selama hukum ini kalian mengalami 3 hukum: nifas, haid, dan istihadah. Jadi kalau istihadah nanti darah kalian itu seperti halnya orang suci. Kalian memang keluar darah, darah istihadah, tapi hukum kalian untuk menjalankan sholatnya orang-orang seperti orang-orang suci lainnya itu tetap wajib. Dan juga lagi nanti ada kalanya itu seperti ini, darah keluar sebelum melahirkan itu disebut darah haid, sedangkan darah setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Jadi kalau ada orang yang dia sudah mengalami haid atau mengeluarkan darah, yaitu memang hitungan haid, di saat dia hamil kemudian dia melahirkan, misal tanggal 1 dia keluar darah, dia posisi dia hamil ya, hamil di tanggal 1 sampai tanggal 3 dia keluar darah, ternyata di tanggal 4 dia melahirkan, padahal di saat dia mau melahirkan ini darah juga masih keluar, darah haid dia masih keluar, tapi ini nanti kalau dia setelah melahirkan darah dia sudah disebut dengan darah nifas. Jadi darah sebelum melahirkan ini nanti darah haid, tapi kalau setelah melahirkan itu adalah darah nifas, begitu. Itu untuk tentang masanya nifas. Jadi ketika nanti mengalami nifas, lebih baiknya itu memiliki catatan secara rinci seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, misal setelah melahirkan, ia memang setelah melahirkan belum mencapai 60 hari, tapi darah ini nanti dia keluarnya setelah terpisah masa nakok selama 15 hari, maka itu tidak tergolong kategori nifas. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke bab yang menerangkan, ini masih kelanjutan dari nifas, ini menerangkan tentang suci nanti di antara haid dan nifas, seperti yang berkesinambungan sebelumnya, di mana nanti ada masa minimal, masa maksimal, masa pada umumnya orang itu mengalami haid nifas, nanti juga ada masa suci, dan ada kalanya nanti masa suci itu terjadi di antara 2 hal ini, di antara suci antara haid dan nifas. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kita membahas suci di antara 2 haid gitu. Kalau yang ini kita membahas suci di antara haid dan nifas. At-tuhuru utawi iki iku bab mertelaake suci bainal haidi ing dalem antarane haid wan nifasi lan nifas, idza taqaddama
ing dalem nalikane disii apa al haidu haid alan nifasi ing atase nifas fala yustarotu mongko ora den syaratake apa wujudu fasilin wujude perkara kang misah fadamu mongko utawi getih alladzi qoblal wiladati kang tetep ing dalem sadurunge lairake iku yusama den arani apa dama haidin ing aran getih haid. Jadi masa suci di antara haid dan nifas itu ketika nanti haid itu mendahului sebelum nifas, maka tidak disyaratkan adanya pemisah. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan itu dinamakan darah haid seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau terjadi haid dan nifas, tapi di mana nanti darah haid ini mendahului nifas, beda loh. Kalau nanti nifas dulu itu kemudian haid, maka kalau nifas dulu kemudian haid maka harus ada jangkanya. Tapi kalau yang keluar dulu darah haid kemudian nifas itu tidak ada jarak. Jadi ketika nanti darah yang keluar sebelum melahirkan itu disebut dengan darah haid, sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas, meskipun adanya darah itu saling bertemu seperti yang saya terangkan tadi. Ketika dia mengalami haid di tanggal 1 sampai 3, kemudian tiba-tiba di tanggal 4 dia melahirkan, padahal darah haid ini belum terputus, otomatis kan posisi dia akan melahirkan itu masih membawa darah haid, tapi nanti darah yang dia keluarkan setelah melahirkan ini sudah disebut darah nifas. Itu perbedaannya nanti kalau suci di antara haid dan nifas. Kalau nanti haid datangnya lebih dulu, maka itu tidak ada jarak dengan nifas. Kemungkinan yang terjadi hanya satu hal seperti ini, kalau dia haid sebelum melahirkan. Jadi nggak bisa kalau dia setelah melahirkan haid dulu baru nifas, itu sudah nggak bisa gitu. Jadi haid ini kalau dia mengalami hal seperti ini, otomatis haid ini dialami sebelum dia melahirkan. Kemudian di saat melahirkan posisi dia masih haid, setelah melahirkan itu darahnya sudah disebut dengan darah nifas, meskipun posisi dia saat melahirkan itu tadi posisi dia dalam keadaan haid. Itu untuk ketika nanti haid mendahului nifas. Itu beda lagi nanti kalau nifas mendahului haid. Ini yang kedua, menerangkan hukumnya darah nifas yang mendahului haid, nanti penghitungan sucinya juga berbeda. Fa amma idza taqaddama mongko anapun nalikane disii apa an nifasu nifas alal haidi ing atase haid, fa fihi mongko iku tetep ing dalem idza taqaddama nifasu alal haidi halatun utawi iki tingkah. Jadi ketika nanti adanya darah nifas itu mendahului darah haid, maka ini nanti ada beberapa keadaan. Yang pertama, idang kotoa ing dalem nalikane dadi mampet apa adamudam, mohon maaf karena waktunya telah selesai. Jadi untuk pembahasan tuhru bainal haidi wan nifasi ini akan saya ulang dari awal di pertemuan selanjutnya. Telah saya katakan tadi, ketika untuk memahami suatu hukum haid kita harus memahaminya secara runtuh. Jadi ketika kalian nanti melihat atau
belajar bersama dalam forum ini secara di skip-skip itu akan menimbulkan kebingungan atau menimbulkan pemahaman hukum yang berbeda.